Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa adkhalana fi zumrati ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah saya kali ini, marilah kita berpesan pada diri kita masing-masing. Mumpung kita berada di tempat yang suci ini, dalam suasana yang hikmat ini, marilah kita sejenak merenung, mengevaluasi diri, metani awak. Kita ingat apa saja yang telah kita berbuat di masa lampau untuk bekal kita hidup di akhirat. Marilah kita sejenak merenung untuk mempertebal keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya ke depan, kita jadikan seluruh aktivitas kehidupan di dunia ini menjadi ladang yang seluas-luasnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqah." Carilah rizki dengan bersedekah. Carilah rizki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan. Secara logika matematika atau ekonomi, sesuatu yang ia punyai kemudian ia keluarkan untuk disedekahkan mestinya berkurang. Tapi logika iman berkata lain. Logika iman mengatakan bahwa rizkinya sudah ditanggung oleh Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak satu pun makhluk hidup yang bergerak di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, semut, nyamuk yang jumlahnya bermiliar-miliar di muka bumi ini, rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap makhluknya dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya menciptakan makhluknya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Kaifa akhluqu khalqan wa lam arzubhu." Bagaimana mungkin saya menciptakan satu makhluk kemudian saya tinggal geledak gak tak kasih rezeki? Itu tidak mungkin.
Itulah keyakinan bahwa rizki sudah ditanggung oleh Allah, itulah yang membuat orang-orang yang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak bakhil, tidak medit, kemudian timbul sifat qanaah, trimo ing pandum setelah bekerja, setelah berusaha. Qanaah, puas, bukan hanya puas dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi puas dengan segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepada kita, puas dengan segala qadha dan qadarnya Allah yang diberikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesadaran penuh bahwa rizki sudah diberi dan dijamin oleh Allah inilah yang membuat orang yang beriman mau berbagi dengan sesama, mengimplementasikan syukurnya dengan berbagi, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berzakat. Ketika seseorang mau bersyukur dengan melaksanakan sedekah, dermawan, peduli terhadap sesama, maka begitu dia bersyukur, begitu ditambah lagi nikmatnya. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Begitu seterusnya. Selama dia mau bersyukur dengan berbagi, maka selama itu pula nikmat-nikmat Allah akan digerojok kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang mari kita lihat makna dari zakat, infak, dan sedekah itu sendiri. Semuanya berpulang untuk kepentingan kita. Zakat artinya nabat wa safwah, tumbuh, berkembang dan suci. Maka barang siapa yang mau memagari hartanya dengan berzakat, hartanya akan berkembang, terus berkembang dan suci untuknya. Kemudian kata infak. Infak, Allah meminjam kata al-qardun, pinjam. Allah mengatakan meminjam, padahal juga semuanya milik Allah. Diambil kapan saja harta kita, terserah padanya. Tapi Allah pakai bahasa rahmah dengan kata meminjam. Artinya kalau ada orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah mengatakan, aku yang pinjam, aku yang bayar, akan saya bayar dengan berlipat-lipat kali ganda. Kemudian kata sedekah berakar dari kata sidqun, benar imannya. Makanya dia mau bersedekah, makanya dia mau wakaf, makanya dia mau berinfak, karena dia yakin benar imannya, dia yakin betul bahwa akhirat ada, bahwa Allah akan menghisap hartanya. Kalau dia tidak benar imannya, kalau dia tidak mau bersedekah, berarti dusta imannya, dusta Islamnya, dusta hajinya, dusta sholatnya, dusta puasanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhudzu ala ta'amil miskin. Mau tahu siapa pendusta-pendusta agama? Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan, tidak santun dengan anak yatim, dan tidak mau peduli terhadap sesama, tidak punya kepekaan sosial, tidak mau melihat sekitarnya orang yang menderita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang yang bakhil, orang yang medit, tidak akan pernah masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sedangkan orang-orang dermawan, orang-orang pecinta sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh seluruh makhluk, bumi, bulan, bahkan sampai ikan yang ada di dalam lautan. Malaikat siang, pagi dan sore berdoa kepada Allah, Allahumma ati mumfikon
khalafa. Ya Allah, ganti ya Allah orang yang ahli infak. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, mari kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika mayit diusung keranda ke pekuburan akan diantarkan oleh 3 pengiring, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diantarkan oleh ahlinya, hartanya dan amalnya. Fayarji'usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Maka yang 2 kembali, hartanya kaya apapun dia, semua ditinggalkan. Kalau memakai cincin dipreteli sama ahli warisnya. Ahlinya yang keluarganya yang siang malam ia carikan nafkah, banting tulang, juga akan meninggalkannya sendirian di dalam kuburan. Bahkan sahabatnya yang paling akrab, paling nyereng oleh idek-idek tanah penguburan. Wa yabqa wahid, dan yang tinggal menemani di dalam kuburan, menerangi kuburannya adalah amaluhu, amalnya. Amalnya lah yang menerangi di dalam kuburan. Amalnya lah yang menentukan nasib timbangannya. Amalnya lah yang menuntun dia nanti di sirat. Makanya tidak heran kalau orang yang beriman itu dermawan. Tatajafa junubuhum 'alal madhaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang takut terhadap akhirat, orang yang merindukan Allah akan bangun di tengah malamnya bermohon dan berdoa dengan derai air mata, dan hartanya sebagian besar diinfakkan, ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Itulah sebabnya, itulah yang mengilhami Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika beliau berdua berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, asal tidak untuk riya, itu baik. Makanya Allah tidak mempermasalahkan mau berbuat, mau beramal dengan terang-terangan maupun beramal dengan sembunyi-sembunyi, sirran wa alaniyah, bil laili wan nahar, dengan terang-terangan fastabiqul khairat, baik, bil laili wan nahar, di malam sunyi ataupun siang hari, dengan sembunyi-sembunyi untuk menjaga fitnah, itu juga baik. Dan hasilnya Sayyidina Umar menginfakkan separuh hartanya untuk perjuangan Rasulullah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan Rasulullah. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Sahabatku, benarkah kau menginfakkan seluruh hartamu?" Terdiam sahabat Abu Bakar ini, tidak menjawab. Sakata walam yajib. Ditanya untuk yang kedua kalinya, "Benarkah kau mau menginfakkan seluruh hartamu?" Masih diam, Pak. Sakata walam yajib. Kemudian ditanya yang ketiga, "Benarkah kau menginfakkan seluruh hartamu?" Menangis Sayyidina Abu Bakar, menjawab, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget kemudian bertanya, "Idzan wa ma laka?" Kalau begitu apa yang kau punya? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjawab, makin keras suara tangisnya, "Allah wa anta ya Rasulullah,
Yang saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Dipeluk sahabat Abu Bakar ini dengan Rasulullah sambil menangis. Sahabatnya sekaligus mertuanya ini seraya menjawab, anta ma'i fil jannah, engkau nanti bersamaku di surga. Hadirin, itulah orang-orang yang bisa diberi amanah berupa harta. Hadirin, kita sedang membangun masjid. Marilah kita berbondong-bondong, seia sekata, saling gandeng, saling gendong, saikoproyo untuk menyelesaikan proyek kita. Membana masjidallahi banallahu waitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjidnya Allah, akan dibangunkan nanti rumah di surga. Hadirin, hidup ini hanya sebentar, sementara di akhirat selama-lamanya. Sebentar di dunia, tapi menentukan besok di akhirat. Sebentar di dunia, tapi resikonya panjang nanti di akhirat. Maka dari itu, marilah kita menjalankan amanah yang berupa rezeki yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita, dengan mentasarufkan sesuai dengan haknya. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita, dan semoga kelak kalau kita diambil oleh Allah menghadap kepadanya menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha qad qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.